Video ini dipersembahkan oleh kelompok Traklindas I, yaitu akan menampilkan tentang pemeriksaan dari ekstremitas atas dan ekstremitas bawah, di mana pemeriksaan ekstremitas bawah dan ekstremitas atas sangat penting, yaitu untuk mengetahui adanya kelainan secara dini agar dapat ditangani lebih lanjut. Pemeriksaan ekstremitas atas sendiri terdiri dari gelang bahu, siku, pergelangan tangan, dan juga tangan. Sedangkan pemeriksaan ekstremitas bawah terdiri dari pemeriksaan panggul, lutut, pergelangan kaki, dan juga kaki. Jadi pada pagi hari ini saya akan melakukan pemeriksaan pada ekstremitas. Permisi Pak, sebelumnya saya akan melakukan pemeriksaan pada alat gerak Bapak. Apakah Bapak bersedia? Boleh agak majuan Pak. Baik, yang pertama dilakukan adalah inspeksi. Inspeksi ini ditujukan untuk melihat secara superficial bentuk badan pasien, mulai dari otot, tulang, hingga tendonnya. Terus kemudian ini bisa ditujukan untuk melihat apakah ada kelainan pada otot, apakah ada kelainan pada tulangnya. Kemudian yang harus kita lakukan adalah palpasi. Palpasi yang pertama adalah dengan mempalpasi sternoclavicular junction. Kemudian menuju ke arah distal hingga menemukan acromioclavicular junction. Kemudian kita mempalpasi coracoid dan greater trochanter. Oke, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan range of motion dari bahu. Yang pertama, lakukan fleksi. Yang kedua, lakukan pemeriksaan ekstensi. Untuk pemeriksaan selanjutnya bisa melakukan abduksi dan adduksi. Kemudian abduksi. Selanjutnya lakukan external rotation. Kemudian lakukan internal rotation. Selanjutnya kita melakukan manuver epi scrap test, yaitu dengan mengangkat tangan di atas bahu ke bagian kontralateral scapula. Kemudian lakukan di bawah bahu juga, bagian kontralateral scapula, dan dilakukan kedua tangan. Baik, berikutnya kita lakukan inspeksi pada siku. Yang pertama kita posisikan siku sekitar 70 derajat atau semi fleksi. Kemudian kita inspeksi epicondylus medial dan juga lateral. Kemudian aspek anterior dan juga aspek posterior. Setelah itu kita palpasi epicondylus bagian medial. Adakah nyeri, tekan saat ditekan. Kemudian epicondylus lateral kita tekan. Kemudian kita raba sulcus ulnaris di bagian medial dari epicondylus, bagian sini. Setelah itu kita lakukan range of motion dari siku. Yang pertama kita lakukan ekstensi. Kemudian kita lakukan fleksi. Setelah itu kita lakukan supinasi, kemudian pronasi. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada pergelangan tangan dan tangan. Kita lihat otot-ototnya apakah ada deformitas atau kelainan. Kemudian kita melakukan palpasi dari styloid ulna dan styloid radial, apakah ada nyeri. Kemudian ke fossa karpalnya, ditekan ke arah distal ke metakarpal dan metakorsa phalangusnya. Kemudian ke proximal phalangusnya dan distal phalangusnya. Setelah itu kita melakukan range of motionnya dari pergelangan tangan. Kita dari fleksi dan ekstensi pergelangan tangan. Kemudian dari metacarpophalangnya. Kemudian di proximal phalangnya.
dan distal falang. Pemeriksaan ekstremitas bawah ini, pertama kita akan melihat cara pasien berjalan. Untuk cara pasien berjalan ini dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama ada swing fase dan stand fase. Silakan Bapak berjalan. Untuk pemeriksaan kedua yaitu inspeksi pada bagian lutut. Untuk pertama kita akan menyuruh pasien untuk berbaring terlebih dahulu. Silakan Bapak. Pertama kita akan menginspeksi pada bagian lutut, apakah ada terdapat atrofi atau rotasi, shortening atau bahkan luka bekas operasi. Ya, kemudian kita melakukan palpasi kepada daerah spina iliaca di spina anterior, apakah simetris atau tidak. Kemudian memeriksakan greater proxenter di daerah sini. Kemudian di simfisis pubisnya diperiksa. Baik, pemeriksaan selanjutnya adalah pada pemeriksaan lutut. Yang pertama kita inspeksi dulu dari bentuk lututnya. Kita lihat apakah terdapat memar atau lebam di sekitar lutut. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan palpasi. Baik, silakan duduk Mas. Baik, kita akan melakukan beberapa pemeriksaan palpasi. Yang pertama adalah melakukan pemeriksaan palpasi pada lateral femoral condyle, kemudian bagian medial femoral condyle, kemudian pada bagian lateral tibia palatum, kemudian pada medial tibia palatum, kemudian kita lakukan palpasi pada bagian lateral meniskus, kemudian pada bagian medial meniskus. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan ligamen bagian lateral, kemudian pada bagian medialnya juga. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan palpasi pada bagian patelanya. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada tuberositas tibia. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian kaki pasien. Yang pertama kita akan melakukan inspeksi terlebih dahulu untuk melihat apakah ada memar pada kaki pasien, ataukah ada deformitas, atau juga ada bekas operasi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan palpasi. Palpasi akan kita lakukan pada bagian depan dari ankle. Selanjutnya, kita akan melakukan palpasi pada tendon Achilles sampai ke calcaneus. Setelah itu, kita akan melakukan palpasi pada malleolus lateral dan juga malleolus medial. Selanjutnya, palpasi dilakukan pada bagian osotarsalia, metatarsal, dan juga heptarsal. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi pada fascia plantaris. Nah, di sini kita akan melihat apakah ada nyeri tekan atau tidak. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan fleksi pada bagian kaki, dorsafleksi, dan juga plantar fleksi. Kemudian inversi dan eversi. Kemudian pemeriksaan selanjutnya yaitu meriksa dari tulang punggung pasien. Jadi pertama-tama pasien itu dilakukan pemeriksaan tanpa memakai baju dan juga dilakukan dalam keadaan berdiri. Yang pertama inspeksi, yaitu kita melihat dari sisi anteriornya, yaitu untuk melihat apakah bahu pasien itu simetris atau tidak. Kemudian apakah dari sisi anterior ini terdapat deformitas atau tidak. Kemudian kita melihat dari sisi lateralnya. Mohon maaf Pak, menghadap ke sana. Nah, baik. Jadi kita melihat dari sisi lateralnya, apakah terdapat abnormalitas seperti lordosis, yaitu pelekukan lebih ke depan pada bagian tulang belakang di bagian lumbalnya, ataukah terdapat kyphosis, yaitu pelekukan yang lebih ke belakang di bagian thoracalis-nya. Kemudian yang ketiga kita melihat dari sisi posteriornya. Mohon maaf Pak. Nah, baik. Dari sisi posteriornya kita melihat apakah terdapat skoliosis atau tidak, dan juga apakah terdapat muscle wasting atau seperti atrofi di bagian posterior dari tubuh pasien ini. Kemudian pemeriksaan selanjutnya kita melihat dari simetrisitas pinggulnya, yaitu dengan menempatkan mata kita lurus dengan arah pinggulnya. Baik, terlihat simetris. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi pada bagian punggung. Yang pertama yaitu palpasi dari arah torakal ke lumbar. Nah, kemudian pada proses spinosusnya kita lakukan tekan apabila ada nyeri.
Kemudian di bagian otot-otot paravertebral kita lakukan palpasi dari superior ke inferior. Apakah ada nyeri atau tidaknya? Selanjutnya saya akan melakukan tapping spine dengan menggunakan sisi ulnar dari arah lumbal ke torakal. Permisi ya Pak. Kemudian pemeriksaan range of motion dari spine. Pasien diminta untuk menyilangkan kedua tangan di depan dada, kemudian memutar ke kanan dan ke kiri. Dilihat apakah ada keterbatasan gerak atau tidak. Kemudian selanjutnya pemeriksaan fleksi. Pasien diminta untuk membungkuk ke depan sejauh yang pasien bisa. Di sini dilihat apakah ada ketidaksimetrisan ataupun adanya penonjolan pada bahu atau kelainan lainnya yang tampak pada posterior aspek. Kemudian selanjutnya pasien diminta untuk membungkuk ke belakang. Di sini dilihat apakah ada keterbatasan gerak atau tidak. Kemudian yang terakhir pasien diminta untuk membungkuk ke samping kanan dan ke kiri. Di sini dilihat apakah ada keterbatasan gerak atau tidak.